Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 985. Xiao He, tidak peduli apakah orang itu Lian atau bukan, dia akan memprovokasi perang antara kita dan keluarga Yamamoto. Kita harus menemukannya, mengerti? Musashi Jianchen membuka mulutnya dan berkata, dia adalah kepala klan Musashi dan juga ayah kandung dari Yingben Xiao He. Dimengerti. Miyamoto Xiao He menjawab dengan lembut. Dia tahu di dalam hatinya bahwa tidak masalah apakah mereka mengira orang itu adalah Lian atau bukan, selama keluarga Yamamoto mengira dia adalah Lian. Oleh karena itu, mereka harus menemukan satu sama lain terlebih dahulu untuk menyelesaikan krisis antara keluarga Musashi dan keluarga Yamamoto. Xiao He, dia suamimu, biarkan kamu menangani masalah ini, perintah Musashi Jianchen. Miyamoto Xiao He mengangkat kepalanya dan menatap ke arah Musashi Jianchen. Dia membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu tetapi pada akhirnya tidak ada yang keluar. Setelah menerima pesanan, Miyamoto Xiao He meninggalkan ruang konferensi. Xiao He, tunggu sebentar. Miyamoto Xiao He berhenti, menoleh untuk melihat ke pihak lain, membungkuk dan berteriak, Tuan Li. Musashi rilah yang mengusirnya. Dia tersenyum pada Miyamoto Xiao He dan berkata, sang patriark mengatur agar aku melindungimu. Ayo pergi bersama. Ya. Miyamoto Xiao He menjawab. Seorang master dari Rilem Raja Bela Diri yang terkenal bertanggung jawab untuk melindunginya, dan tindakannya di sini relatif aman. Xiao He, sebenarnya menurutku anak itu bukan An, tapi kita harus menemukannya dan mencari tahu, kan? Kata Musashi Li. Tuan Li benar, kita harus menemukannya. Miyamoto Xiao He menjawab. Di dalam istana Shida. Guyu sudah pergi mencari Lian 3 kali, tapi tidak pernah melihat siapapun, jadi dia menemukan Odamai. Paman, apakah kamu melihat Anri? Shida sedang menyesap teh, meletakkan cangkir tehnya dan berkata sambil tersenyum, Anri adalah pria yang besar, aku tidak tahan dengannya. Lagi pula, bukankah dia seharusnya bersamamu? Tapi aku sudah mencarinya 3 kali, tapi aku tidak bisa menemukannya sama sekali, kata Guyu cemas. Gadis kecil, kamu takut dia akan pergi, kan? Paman. Guyu menghentakkan kakinya, wajahnya memerah karena malu. Shida tersenyum dan berkata, membosankan di Manor. Mungkin dia keluar untuk bermain. Dia akan kembali ketika dia sudah cukup bersenang-senang. Kamu tidak perlu khawatir. Datang dan coba teh baru yang dibuat oleh paman. Kamu bisa meminumnya sendiri, ada hal lain yang harus aku lakukan. Guyu menjulurkan lidahnya ke arah Shida, berbalik dan lari. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia selalu merasa sedikit gelisah hari ini, khawatir sesuatu akan terjadi pada Lian. Begitu Guyu pergi, Matsushita masuk, mendekati Shida dan berbisik, Tuan, keluarga Musashi dan keluarga Yamamoto telah mengambil tindakan. Senyuman di wajah Shida menghilang, ekspresinya berubah suram, dan dia berkata, kita harus menyingkirkan anak itu sebelum orang lain menemukannya. Ya, jawab Matsushita. Sial, aku serahkan masalah ini padamu secara pribadi, aku tidak mengkhawatirkan yang lain. Ingat, itu harus ditangani dengan bersih, dan jangan biarkan Guyu mengetahuinya, mengerti? Petik 2. Dimengerti, jawab Matsushita. Kereta bawah tanah Kyoto membentang ke segala arah dan padat seperti jaring laba-laba. Saat semua orang mencoba menemukan Lian, Lian menemukan gua perlindungan yang agak ditinggalkan di jalur kereta bawah tanah, dan kemudian menggunakan cakram formasi yang diperoleh dari gua Buddha duduk untuk melindungi tempat itu dengan formasi. Dengan cara ini, bahkan jika seseorang tidak sengaja menerobos, mereka tidak akan dapat menemukan keberadaan Lian karena perlindungan formasi. Setengah bulan berlalu dalam sekejap mata. Dalam setengah bulan terakhir, kematian Yamamoto Kazuhiro telah dilupakan orang. Pencarian yang dilakukan oleh klan Musashi, keluarga Yamamoto dan Shida tidak seintensif di awal. Setelah setengah bulan berlatih, Lian akhirnya menyempurnakan semua kekuatan Buddha gelap yang diserap dari alam rahasia pencerahan Buddha, dan tubuh penguasa iblis Buddha juga menerobos ke tingkat kelima. Klik, klik, klik. Lian mengulurkan tangannya dan meraihnya di udara, dan segera terdengar ledakan suara. Ini adalah kekuatan tubuh penguasa iblis Buddha tingkat kelima. Tepat ketika Lian ingin menguji lebih lanjut kekuatan tubuh tiran iblis Buddha tingkat kelima, alisnya sedikit menegang, dan kemudian dia tersenyum menghina. Apakah Anda akhirnya menemukan tempat ini? Tepat pada waktunya, mari gunakan Anda untuk menguji kekuatan tubuh penguasa iblis Buddha tingkat kelima. Di lorong bawah tanah, lebih dari selusin petugas pemeliharaan dan dekorasi kereta bawah tanah menemukan gua tempat Lian bersembunyi. Salah satunya adalah pengurus rumah tangga Shida, Matsushita Kusanagi. Meski Matsushita juga sempat curiga Lian telah meninggalkan Kyoto, bagi mereka Lian adalah sosok penting dan harus dibungkam. Oleh karena itu, pencarian Angli oleh Panasonica tidak pernah berhenti. Keluarga Yamamoto dan klan Musashi relatif santai dan memfokuskan seluruh energi mereka untuk mempersiapkan perang. Apakah ini di sini? Matsushita berdiri di depan gua dan mengerutkan kening, sama sekali tidak merasakan kehadiran siapapun di dalam.
Seorang pria parubaya di sebelahnya mengangkat tangannya dan berkata, Tuan Chao, kami menggunakan seluruh kekuatan kami dan menemukan tempat ini setelah setengah bulan mencari. Oke. Karena kita yakin orang itu ada di sini, ayo kita temukan dia. Perintah Matsushita. Ya. Pria parubaya itu melambaikan tangannya, dan lebih dari selusin orang bergegas masuk. Ini bukan orang biasa, mereka semua adalah pembunuh yang dilatih oleh Shida sendiri, dan yang terlemah ada di Wuzong tingkat kelima. Selusin orang masuk dengan cepat dan keluar dengan cepat. Tidak ada orang di sini. Wajah Matsushita menjadi gelap. Pria parubaya itu buru-buru menjawab, Tuan Chao, ada sesuatu yang sedikit aneh. Menurut informasi yang kami sebutkan, seharusnya hanya ada satu gua di sini, tetapi ketika kami masuk untuk memeriksanya, ada dua gua yang identik. Trik buta. Matsushita mengerutkan kening. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya dan berkata, ini tidak seperti penutup mata, sepertinya lebih canggih. Matsushita mencibir, tidak peduli apa itu, aku tidak percaya dia bisa menyembunyikannya bahkan jika tempat ini diledakkan. Pria parubaya itu mengangguk dan menjawab dengan lembut. Dia telah meminta orang-orang untuk mengeluarkan bahan peledak dan ingin meledakkan tempat itu sepenuhnya. Gemuruh. Sebelum orang-orang ini sempat memasang bahan peledak, terjadi getaran di tanah, seperti gempa bumi. Masyarakat yang tinggal di negara kepulauan sudah lama terbiasa dengan gempa bumi, sehingga Matsushita dan lainnya tidak terlalu panik. Setelah getarannya berhenti, Panasonic mengerutkan kening dan merasakan gua itu benar-benar berbeda dari sebelumnya. Masuk dan lihat. Perintah Matsushita. Ya. Pria parubaya itu bergegas masuk lagi bersama yang lain. Ah. Jeritan segera terdengar, dan Panasonica mengerutkan kening. Setelah beberapa saat, pria parubaya itu keluar dari gua. Tubuhnya bergoyang, berlumuran darah, dan salah satu lengannya tergantung. Tuan Chao, bantu aku. Sebelum dia selesai berbicara, pria parubaya itu jatuh ke tanah dengan keras, tubuhnya bergerak-gerak dan kemudian berhenti bergerak. Bab 986. Alis Matsushita menegang lagi, dan dia melihat ke arah gua di depannya. Dia merasa bahwa pintu masuk gua yang gelap itu seperti mulut iblis yang berdarah, menelan semua orang yang masuk. Mendengus. Matsushita mendengus dingin, menjentikkan lengan bajunya dan berjalan ke dalam gua. Bau darah yang menyengat menerpa wajahnya. Retakan. Matsushita melemparkan tongkat neon, dan cahaya redup menyinari sekelilingnya, memungkinkan Matsushita melihat pemandangan di dalam gua. Selusin mayat tergeletak di tanah dalam keadaan kacau, dan bau darah yang menyengat datang dari mayat-mayat tersebut. Di tengah tubuh berdiri seorang pemuda, dengan tangan di belakang punggung dan memandangi rumput sambil tersenyum. Panasonic mengerutkan kening. Jika memang ada iblis di dunia ini, dia merasa pemuda yang tampak tidak berbahaya di depannya adalah iblis. Kekuatanmu meningkat lagi. Matsushita berkata dengan heran. Baru setengah bulan sejak terakhir kali kita bertemu, dan kultivasi Lian telah meningkat pesat. Lian menatap Matsushita dan tersenyum, Wuzong tingkat ke-9, tidak heran kamu berani masuk sendirian. Mendengus. Matsushita menunjukkan ekspresi jijik dan berkata dengan suara yang dalam, pantas saja Tuan Shida ingin kamu mati. Tidak ada gunanya bagi siapapun jika kamu dibiarkan hidup. Shida. Aku akan membunuhnya setelah aku membunuhmu. Sendiri. Matsushita mencibir, sejujurnya, budidaya Lord Shida telah mencapai tingkat kedua dari Raja Bela Diri. Jika Anda ingin menghadapi Lord Shida, Anda harus mengalahkan saya terlebih dahulu. Oke. Lian menjawab dengan lembut, mengeluarkan disformasi dan membawanya. Berdengung. Kekuatan tak kasat mata dilepaskan dari piringan formasi. Ekspresi Panasonica sedikit berubah, dan dia secara naluriah berbalik dan bergegas menuju pintu masuk yang baru saja dia masuki. Bang! Terdengar suara teredam, dan rumput Panasonic terpental kembali dengan kekuatan tak terlihat. Formasi. Matsushita berbalik untuk melihat Lian. Lian tersenyum dan berkata, ya, ini disebut arai perangkap iblis. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk menjebak formasi iblis. Biarkan aku membunuhmu terlebih dahulu dan kemudian menghancurkan formasi tersebut. Matsushita menjabat tangan kanannya saat dia berbicara, dan kekuatan Buddha gelap di tubuhnya mengembun di sepanjang lengan di telapak tangannya, dan pedang samurai hitam tembus pandang terkondensasi di telapak tangannya. Bang! Matsushita tiba-tiba berbalik dan menebas, dan pedang iblis Wu terpental oleh kekuatan tak terlihat yang dihasilkan oleh formasi tersebut. Melihat serangan ini tidak ada gunanya, Matsushita menyerah sepenuhnya dan berbalik menghadap Lian. Lian mengizinkan rumput Panasonic untuk mencobanya, dan juga ingin tahu seberapa efektif jebakan ajaib yang dia buat. Dia merasa lega saat melihat rumput Panasonic tidak dapat keluar dari formasi. Faktanya, efek magis sebenarnya dari formasi jebakan ajaib bukanlah untuk menjebak musuh. Jika tidak, mengapa Lian menempatkan dirinya dalam formasi tersebut? Efek magis dari Demonic Trap Array adalah setelah membunuh musuh, kekuatan Buddha kegelapan dapat terkonsentrasi dalam formasi dan tidak dapat dihilangkan. Dengan cara ini, Lian dapat menarik lebih banyak kekuatan Buddha kegelapan untuk meningkatkan budidayanya. Pembunuhan sebelumnya terhadap lebih dari selusin musuh di alam Wuzong hanyalah masalah beberapa langkah bagi Lian. Saat ini,
Menghadapi Master Wuzong tingkat 9, Lian tidak berani gegabah, namun ia tetap ingin mengambil resiko dan mencoba pertahanan tingkat kelima dari tubuh Buddha dan setan tiran. Oleh karena itu, ketika Matsushita Kusa menebasnya dengan pedangnya, dia tidak bersembunyi dan membiarkan pedang iblis Wu lawan menyerangnya. Kapan? Terdengar suara seperti logam bertabrakan, dan Lian terlempar mundur beberapa langkah, dan di saat yang sama, Matsushita juga banyak mundur. Lian menunduk dan melihat pakaiannya baru saja dipotong-potong oleh pisau. Ada bekas pisau merah di tubuhnya, tapi tidak rusak. Teknik pemurnian fisik. Teriak Panasonic. Dia tidak menyangka pertahanan tubuh Lian akan sekuat itu. Pukulan tadi hanya 60% kuat, dan bahkan tidak melukai lawan. Wuzong tingkat ke-9 tidak lebih dari ini. Lian mencibir. Setelah memastikan bahwa tubuhnya dapat menahan serangan rumput Panasonic, Lian tidak lagi memiliki pantangan apapun dan mengulurkan tangannya untuk mengambil kekosongan tersebut. Guntur berderak. Saat ledakan Sonic Boom terdengar, ekspresi Panasonica terus berubah, dan dia dengan penuh semangat mengayunkan pedang iblis Wu di tangannya untuk membunuhnya. Boom boom boom. Terjadi ledakan, dan Panasonic Grace baru saja menjinakkan serangan Lian. Jejak sarkasme muncul di bibir Lian, dan dia bergegas mendekat dan meninjunya. Kelopak mata Matsushita Chao tenggelam, dan dia mengayunkan pisau iblis hitam untuk membunuh. Dengan suara dang yang tajam, pedang iblis Wu dipatahkan oleh pukulan kuat Lian, dan kemudian tinju tersebut mengenai dada Matsushita. Ah! Matsushita menjerit dan terbang mundur, membentur dinding sebelum jatuh ke tanah. Seteguk darah tua muncrat dari mulutnya, dan dia menatap Lian dengan tidak percaya. Hanya dengan kekuatan tubuhnya, dia bisa dengan mudah mengalahkan dirinya sendiri di Wuzong tingkat 9. Wuzong tingkat ke-9 benar-benar rentan, ejek Ang Li, sangat puas dengan kekuatan tubuh Buddha dan Raja Iblis tingkat kelima. Pantas saja Miyamoto Xiaohe mengatakan bahwa ketika tubuh Buddha dan Raja Iblis dipraktikkan dengan sempurna, itu bisa menyapu seluruh negara kepulauan. Matsushita berjuang untuk berdiri di dinding, menatap Lian dan mencibir, "Nak, kamu akan segera menyesalinya." Saat dia berbicara, dia mengangkat tangan kanannya dan mengarahkan jarinya ke tengah alisnya. Setetes darah merah muncul di ujung jari rumput Panasonic. Darah itu mengembun tetapi tidak menyebar dan berubah menjadi manik-manik merah. Matsushita sangat bersemangat saat melihat manik merah itu, jadi dia membuka mulutnya dan menelannya. "Pil penguat?" Lian bertanya dengan ragu. "Pil penguat? Haha. Katak di dalam sumur, kamu sebenarnya menganggap esensi dan darah Raja Wu sebagai pil penguat." "Esensi dan darah Raja Wu?" Tanda tanya. Lian mengerutkan kening. Dia telah mendengar bahwa setelah mencapai alam Martial King, darahnya akan menjadi tonik yang hebat. Khususnya, esensi dan darah Raja Wu bahkan lebih berharga daripada ramuan pada tingkat yang sama. Rumput Panasonic baru saja menelan setetes saripati dan darah Raja Wu, dengan tujuan yang jelas menggunakan kekuatan sari dan darah Raja Wu yang kuat untuk meningkatkan budidayanya sendiri. Setetes sari dan darah Raja Wu itu seharusnya sudah lama diperoleh rumput Panasonic, namun ia menyimpannya sampai sekarang. Tampaknya sari dan darah Raja Wu tidak semisterius yang dikatakan dalam legenda, dan seharusnya memiliki sisi tertentu efek. Setelah Matsushita mengambil esensi dan darah Raja Wu, tubuhnya mulai membengkak. Dia tampak seperti tiba-tiba menjadi 20 tahun lebih muda. Kabut hitam mengembunkan lapisan baju besi di tubuhnya, memberinya aura yang luar biasa kuat. Alam Raja Bela Diri, inilah kekuatan Alam Raja Bela Diri. Matsushita membuka tangannya, suaranya sedikit bergetar karena kegembiraan yang berlebihan. Lian menatap rumput Panasonic dan berkata dengan suara yang dalam, "Tidak, kamu belum benar-benar memasuki alam Raja Bela Diri. Kamu hanya memiliki kekuatan yang setara dengan alam Raja Bela Diri. Itu adalah alam Raja Bela Diri palsu. Alam Raja Bela Diri palsu." Cek-cek. "Nak, kamu menggunakan kata itu dengan baik. Itu benar, saya tidak benar-benar menerobos ke ranah Martial King. Tapi seperti yang kamu katakan, aku memiliki kekuatan yang setara dengan alam Raja Bela Diri, jadi itu sudah cukup." Matsushita berkata dengan penuh semangat bahwa kekuatan yang dahsyat itu membuat pikirannya berkembang, hampir sampai kehilangan dirinya sendiri. Pedang iblis hitam berkumpul kembali di tangannya, menjadi lebih kuat dari sebelumnya. "Dasar bajingan, pergilah ke neraka." Matsushita meraung keras dan mengayunkan pisau sihir hitam ke arah Lian. Bab 987. Dengan kekuatan Raja Seni Bela Diri, bahkan jika tubuh tiran iblis Lian Fo mencapai tingkat kelima, dia tidak berani menanggapi gerakan ini dan mundur dengan tergesa-gesa. Bang! Ledakan sonik terdengar, dan Matsushita segera menyusul Ang Li dan menebasnya dengan satu pukulan. Engah! Suara tubuh pecah terdengar, dan Lian terluka oleh pisau setan hitam. Dadanya berlumuran darah, dan darah berceceran di mana-mana. Cek, cek. Monster rumput Panasonic tertawa, sangat puas dengan kekuatan jurus ini. Lian memiliki ekspresi berat di wajahnya, tubuhnya bersisik dan sepasang sayap tumbuh dari punggungnya, menggunakan kekuatan zodiak. Pada saat yang sama, Lian memegang tangan kanannya, dan pedang merah mengembun menjadi bentuknya. Tubuh pedang memancarkan kekuatan panas yang menyengat. Itu adalah tubuh pedang yang dibentuk oleh api merah Phoenix, dengan api sebagai bilahnya. Matsushita menampik hal ini.
Kekuatan alam Raja Bela Diri telah meningkatkan kepercayaan dirinya secara signifikan. Aku akan memenggal kepalamu dengan pisau ini. Panasonic kaum meraung dan menebas dengan pisaunya lagi, mencoba memenggal kepala Lian. Lian mencibir, mengepakkan sayapnya di belakang punggungnya, menggunakan kekuatan teleportasinya untuk menghindari pisaunya, dan pada saat yang sama mengayunkan pedang api merah di tangannya untuk menebas rumput Matsushita. Kapan? Matsushita memblokir pedangnya dengan pedang ilmu hitam, tetapi api pada bilahnya mengenai Matsushita. Kerumputan Panasonic kaget dan buru-buru melangkah mundur sambil melambaikan tangan untuk memadamkan percikan api, hanya untuk menemukan ada bau terbakar yang keluar dari tubuhnya, dan area yang baru saja terbakar percikan api sudah membusuk. Saat ini, Matsushita cemburu dengan pedang api merah di tangan Lian. Lian menggunakan pedang api merah untuk pertama kalinya. Dia sangat puas dengan pedang yang diubah oleh Phoenix Ganas api merah. Memanfaatkan kemenangan tersebut, dia menyerang rumput Matsushita dengan pedang lain. Rumput Panasonic hanyalah hal yang tabu di hati saya, tidak terlalu takut. Akan sangat memalukan jika Realm Martial King takut dengan kerusakan sekecil itu. Meskipun Matsushita Chao belum benar-benar menerobos menjadi Raja Alam Bela Diri, setelah mengambil darah Raja Seni Bela Diri, dia secara psikologis menyamakan dirinya dengan Raja Seni Bela Diri. Melihat Lian menikamnya dengan pedang, Matsushita Chao sangat kesal, dan dia juga menghadapinya dengan pedang. Bang! Suara dentuman sonik tidak ada habisnya, dan pedangnya begitu ganas hingga memotong pedang api merah di tangan Lian menjadi dua bagian. Matsushita sangat gembira, berpikir bahwa dia pasti akan menang jika pedang di tangan Lian dihancurkan, tapi tanpa diduga, pedang api merah yang patah itu tidak jatuh ke tanah, melainkan berubah menjadi burung api dan menyerang. Panasonic tidak siap dan terkena burung api. Dengan ledakan, ia berubah menjadi bola api dan menjadi manusia yang terbakar. Ah! Rumput Panasonic menjerit kesakitan. Nyala api Liefeng api merah bukanlah nyala api biasa, begitu rumput pinus tersentuh oleh nyala api tersebut, dagingnya terbakar bersih dan berubah menjadi tumpukan abu. Lian menghela nafas lega, dan memperoleh pemahaman tentang Raja Alam Bela Diri melalui pertempuran ini. Itu juga karena Matsushita Chao tidak berada di alam Raja Bela Diri yang sebenarnya, dan karena kepercayaan dirinya terlalu meningkat, dia mati dengan mudah setelah diserang oleh api merah Phoenix. Kalau tidak, bagaimana kerajaan Martial King sejati bisa dibunuh dengan begitu mudah? Lian tahu bahwa masih ada celah tertentu antara dirinya dan Raja Seni Bela Diri. Jika dia adalah master sejati Raja Seni Bela Diri, pedang itu saja bisa membunuh Lian. Suatu kebetulan. Lian diam-diam berpikir bahwa kecuali tubuh iblis Budanya mencapai tingkat ke-6, akan lebih baik untuk menghindari memprovokasi Raja Alam Bela Diri sebanyak mungkin. Memikirkan hal ini, Lian mengambil kembali api merah Phoenix, dan kemudian mulai mengaktifkan formasi perangkap ajaib. Setelah beberapa saat berusaha, pil hitam sebesar mutiara muncul di tangan Lian. Pil ini diubah oleh kekuatan Buddha kegelapan di rumput Panasonic. Pil ini dipadatkan menjadi bentuk yang kuat oleh lingkaran sihir yang terperangkap, dan tidak ada limbah sama sekali. Jika tidak ada jebakan ajaib, Lian dapat menyerap 1/10 kekuatan Buddha kegelapan, dan itu sudah bagus. Lian tidak terburu-buru memurnikan pilnya, tetapi menyimpannya bersama dengan pelat formasi. Sekarang seseorang telah menemukan tempat ini, berarti sudah tidak aman lagi dan dia harus pindah ke tempat lain untuk berlatih. Di dalam istana Shida. Pada saat Matsushita terbunuh, Shida sudah merasakannya, dan menghancurkan cangkir teh di tangannya dengan suara pop dan mengerutkan kening. Aku tidak menyangka rumput Matsushita akan dibunuh, dan bahkan setelah mengambil Raja Esensi Bela Diri dan darah yang kuberikan padanya. Sepertinya aku masih meremehkan anak itu. Shida bergumam dalam pikirannya. Lian tidak tahu bahwa pil yang dipadatkannya mengandung kekuatan esensi dan darah Raja Wu. Tetesan esensi dan darah Raja Wu berasal dari Shida, sehingga Shida dapat merasakan gerakannya. Paman, aku sudah tinggal di sini lebih dari setengah bulan, dan aku ingin jalan-jalan keluar. Tidak apa-apa, jawab Zitian. Dia tidak punya niat untuk memedulikan Guyu sekarang, dan seluruh energinya terfokus pada bagaimana menghadapi Lian. Begitu Guyu pergi, Zitian mengeluarkan ponselnya dan menelepon, berkata, saya ingin Anda membantu saya membunuh seseorang. Saya akan memberikan alamatnya nanti. Harga tidak menjadi masalah. Setelah kalimat sederhana, Shida menutup telepon, dan tidak ada sepatah kata pun yang terucap di ujung telepon dari awal sampai akhir. Setelah keluar dari stasiun kereta bawah tanah, Lian, yang telah bersembunyi di gua bawah tanah selama lebih dari setengah bulan, merasa seperti terlahir kembali. Dia membiarkan matahari menyinari dirinya dan menikmati perasaan hangat. Hah! Lian mengetahui bahwa orang-orang sengaja menghindarinya, dan dia segera mengetahui alasannya. Dia belum mandi selama setengah bulan, dan dia baru saja membunuh seseorang lagi. Bahkan jika dia mengganti pakaiannya, dia tidak bisa menutupi bau busuk di tubuhnya. Sepertinya saya perlu mencari tempat untuk mandi yang baik. Jangan lari, pencuri, berhenti. Saat Lian hendak mencari hotel untuk check-in, dia mendengar teriakan keras dari depannya. Saya melihat seorang satpam membawa tongkat mengejar seorang gadis bertopi. Berdebar. Gadis itu berlari begitu cepat sehingga dia tidak menyadari bahwa dia tersandung dan jatuh ke tanah. 2 butir telur terguling dari tangannya dan pecah.
Penjaga keamanan mengejar gadis itu, mengangkat tongkat di tangannya dan hendak memukul gadis itu. Menjadi begitu kejam hanya karena kamu mencuri 2 butir telur. Lian melangkah maju dan meraih tangan gada penjaga keamanan itu. Ah! Penjaga keamanan itu berteriak kesakitan. Lian melemparkan penjaga keamanan itu ke samping, melemparkannya uang kertas dan berteriak, ini seharusnya bisa mengganti kerugianmu, keluar. Penjaga keamanan itu ketakutan oleh tatapan tajam Lian. Dia mengambil uang di tanah dan pergi sambil mengumpat. Apakah kamu baik-baik saja? Lian menunduk dan bertanya pada gadis itu, tapi wajahnya terkejut. Lian. Gadis di tanah itu berteriak dengan penuh semangat, dan kemudian dia terlihat jelek lagi. Yuan Xiang. Seru Lian. Siapa sangka gadis yang tidak sengaja dia selamatkan adalah Liu Yuanxiang. Anda harus tahu bahwa Liu Yuanxiang dulunya adalah seorang polisi, tetapi sekarang dia mencuri telur. Pasti ada perubahan besar dalam hal ini. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, uang yang dibawa keluarga Liu ketika mereka meninggalkan Yokohama seharusnya cukup bagi mereka untuk menjalani kehidupan yang baik. Liu Yuanxiang juga terlihat malu saat berpikir untuk mencuri sesuatu. Terlihat kegembiraannya saat melihat Lian yang sulit untuk ditekan. Saudara Li, terima kasih banyak sekarang. Ini masalah kecil, ayo cari tempat untuk bicara. Lian menyarankan. Bab 988. Ternyata setelah tiba di Kyoto, keluarga Liu memutuskan untuk memulai kembali dan membuka restoran lain, namun tanpa disangka mereka bertemu dengan tuan tanah yang pengganggu. Pemilik rumah tidak tahu trik apa yang dia gunakan untuk membuat Liu Ping'an sakit parah. Dia mengambil kesempatan itu untuk memeras semua uang dari keluarga Liu dan putrinya, dan kemudian mencoba mengambil alih Liu Yuanxiang. Ketika Liu Yuanxiang menolak, ayah dan putrinya diusir oleh tuan tanah yang pengganggu. Tuan tanah pengganggu dianggap sebagai orang yang berkuasa di Kyoto. Karena intervensinya, Liu Yuanxiang tidak dapat mendapatkan pekerjaan apapun dan hanya bisa tinggal bersama ayahnya di ruang bawah tanah yang lembab. Sekarang ayah dan putrinya belum makan selama 2 hari, dan kondisi fisik Liu Ping'an semakin buruk. Liu Yuanxiang tidak punya pilihan selain mencuri 2 butir telur untuk memulihkan kesehatannya, benarkah? Baru pada saat itulah pemandangan di hadapannya muncul. Ketika mengetahui bahwa Liu Yuanxiang belum makan selama 2 hari, Lian segera memesan banyak makanan untuknya. Begitu Liu Yuanxiang menggigitnya, seorang pria bertato datang, mengambil piring dan menaruhnya di atas meja. Hah! Lian mengerutkan kening. Pria bertato itu mengangkat kemejanya, memperlihatkan pisau pendek yang tersembunyi di pinggangnya, dan berkata dengan mata jahat, siapa yang memintamu memberinya makanan? Dia adalah bawahan Nakamura, yang bertanggung jawab mengawasi saya. Nakamura adalah tuan tanah pengganggu, kata Liu Yuanxiang. Lian mendengus pelan ketika mendengar ini, mengulurkan tangannya untuk memanggil pelayan dan berkata, benda itu baru saja dimakan babi. Bisakah Anda membuatkan saya yang baru? Oh, oke. Jawab pelayan itu lembut, menatap pria bertato itu, berbalik dan lari, penuh ketakutan padanya. Brengsek, apa kamu mendengar apa yang aku katakan? Tato Tian berteriak dengan marah. Siapa yang kutraktir makan malam sepertinya tidak ada hubungannya denganmu, kan? Lian memutar matanya ke arah pria bertato itu dan berkata. Pria bertato itu mendengus dingin dan berkata, siapa yang kamu undang makan malam sebenarnya tidak ada hubungannya denganku, tapi aku tidak bisa memberinya makanan. Mengapa? Lian bertanya. Pria bertato itu berkata dengan nada mendominasi, karena ini adalah perintah Tuan Nakamura. Apakah Anda ingin menyinggung perasaan Tuan Nakamura? Oh, jadi itu anjing tua di Nakamura itu. Aku akan pergi mencarinya jika kamu tidak memberitahuku. Jika kamu berani memarahi Tuan Nakamura, pergilah ke neraka. Pria bertato itu meraung marah sebelum mengeluarkan pisau pendek dari pinggangnya dan menusuk Lian. Mereka sebenarnya ingin melakukan pembunuhan di siang hari bolong. Sepertinya Nakamura dan komplotannya memang melanggar hukum di sini, namun sayang mereka salah sasaran. Lian mengulurkan tangan dan mengambil pisau pendek dari tangan orang lain, lalu meraih pergelangan tangan orang lain dengan tangannya yang lain dan menempelkannya ke meja. Dengan bunyi, pop pisau pendek itu menusuk tangan kanan pria bertato itu dan memakukannya ke meja. Ah! Tato Tian menjerit kesakitan, lalu menatap Lian dengan ngeri. Pada dasarnya tidak ada pelanggan di toko sekarang, jika tidak, pemandangan ini akan membuat takut banyak orang. Nakamura sama pasti akan membunuhmu. Pria bertato itu tidak lupa mengancam Lian saat ini. Kelopak mata Lian sedikit tenggelam, matanya menunjukkan niat membunuh. Tidak. Liu Yuanxiang berkata tiba-tiba, menoleh untuk melihat pelayan yang ketakutan, dan kemudian berkata kepada Lian, tolong jangan lakukan apapun di sini. Lian tahu di dalam hatinya bahwa pelayan itu mungkin telah menelepon polisi, dan polisi akan segera tiba di sini. Meskipun saya tidak takut pada polisi, lebih baik berbuat lebih sedikit daripada berbuat lebih banyak. Di sini bau sekali. Ayo makan di tempat lain. Lian berkhotbah kepada Liu Yuanxiang, dan setelah jeda sebentar, dia menoleh untuk melihat pria bertato itu. Makanan tidak boleh disia-siakan. Kita harus membiarkan babi ini memakan makanan yang dia jatuhkan sebelum kita pergi. Apa katamu? Teriak pria bertato itu dengan marah. Ang Li mengambil garpu dan menusuk tangan pria bertato yang dipaku di meja, lalu bertanya, apakah kamu tidak mendengar apa yang saya katakan?
Pisau pendek dan garpu dipaku di satu tangan. Pria bertato itu ketakutan. Setidaknya dia tahu apa artinya tidak menderita kerugian di depannya. Dia gemetar dan berteriak, "Kamu dengar, aku akan menerimanya sekarang." Saat dia berbicara, dia mengambil makanan di atas meja dengan tangannya yang lain dan memasukkannya ke dalam mulutnya dengan putus asa. Lian tidak punya waktu untuk benar-benar berdiri di sana dan menonton pria bertato itu tampil. Setelah melihat pria bertato itu menelan kurang dari setengah makanannya, dia berdiri dan pergi. Sebelum pergi, Ang Li berkata kepada pria bertato itu, "Kembalilah dan beritahu Nakamura bahwa saya akan menemukannya. Tentu saja, dia juga bisa datang kepada saya, yang akan menghemat waktu. Nakamura sama pasti akan mencarimu." Pria bertato itu berteriak dalam hatinya, tapi tidak berani mengatakannya dengan lantang. Lian awalnya ingin membawa Liu Yuanxiang ke restoran lain untuk makan malam, tetapi mengingat Liu Ping'an sendirian di rumah dan masih terluka, keduanya membeli banyak makanan matang dan kembali. Ruang bawah tanah yang gelap, lembab, dan sempit juga mengeluarkan bau anyir, seolah-olah dunia ini benar-benar berbeda dari hiruk-pikuk kota di luar. Batuk, batuk, batuk. Liu Ping'an sedang berbaring di tempat tidur sambil terbatuk-batuk. Situasinya tampak sangat buruk. Ketika dia mendengar langkah kaki, dia dengan lemah berteriak, "Yuanxiang, apakah itu kamu?" "Ayah, ini aku kembali." Liu Yuanxiang bergegas ke tempat tidur dan berteriak dengan penuh semangat, "Ayah, lihat siapa yang aku bawa ke sini." Ketika Liu Ping'an mendengar seseorang datang, dia berjuang untuk bangun dan melihat. Setelah melihat ini, Lian buru-buru berjalan dan menekannya di tempat tidur. Dia berkata sambil tersenyum, "Paman Liu, ini aku. Kamu bisa berbaring saja." "Kamu adalah Lian?" teriak Liu Ping'an dengan suara gemetar, wajahnya penuh rasa tidak percaya bahwa dia akan melihat Lian lagi. "Paman Liu, ini aku. Jangan khawatir, kamu akan baik-baik saja. Aku akan membantumu menyelesaikan masalah di sini." Lian menghibur. "Oh baiklah. Terima kasih banyak." Liu Ping'an berteriak dengan penuh semangat, sangat percaya pada apa yang dikatakan Lian. Pada saat yang sama, dia menyesal karena dia tidak mendengarkan Lian dan langsung kembali ke Tiongkok, tetapi malah datang ke Kyoto, jika tidak akan ada banyak masalah. "Yuanxiang bilang kamu belum makan selama 2 hari, jadi ayo makan dulu," kata Lian dan meletakkan makanan yang sudah dimasak. Liu Yuanxiang segera mengambilnya dan membukanya. Pertama-tama dia mengeluarkan sebungkus yogurt dan berkata, "Ya. Ayah, kamu harus makan sesuatu dulu. Jika kamu makan sesuatu, kamu akan merasa lebih baik." Liu Ping'an tidak memiliki banyak nafsu makan, tetapi atas desakan Liu Yuanxiang dia masih minum setengah bungkus yogurt. Liu Yuanxiang tidak nafsu makan ketika dia melihat ekspresi ayahnya yang tidak nyaman, tetapi dia masih memaksakan diri untuk makan sesuatu karena dia tahu dia tidak akan pernah jatuh, jika tidak, apa yang akan ayahnya lakukan. Mungkin dia terlalu lelah, tapi Liu Ping'an tertidur tak lama setelah meminum setengah bungkus yogurt. "Saudara An, menurutmu apa yang salah dengan ayahku?" Liu Yuanxiang bertanya dengan ekspresi tertekan di wajahnya. "Dia diracuni," jawab Lian. Sejak pertama dia masuk, dia tahu bahwa Liu Ping'an telah diracun. "Diracuni?" Liu Yuanxiang berteriak. "Jangan khawatir, saya akan menemukan cara untuk mendetoksifikasi dia." Lian menghiburnya. "Bersambung."